Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aini. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang konsep spiritual Islam. Nah, apa sih konsep spiritual Islam itu? Spiritual Islam adalah perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar menjalankan aturan agama, tetapi juga menghayati akan maknanya. Ibarat perjalanan pulang ke rumah, Tuhan adalah tujuan akhir dan spiritualitas adalah peta dan juga petunjuk untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Ada berapa tingkatan sih spiritualitas itu? Ada 4 tingkatan. Yang pertama ada syariat, hukum lahir, aturan dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, yang mengatur ibadah, moralitas, hukum, dan kehidupan sosial sebagai panduan umat Islam. Syariat ini pada dasarnya aturan hidup, seperti halnya ini dicontohkan seperti rambu lalu lintas di jalan raya. Ada aturan yang akan kita patuhi sebagai masyarakat Indonesia ini. Seperti halnya syariat ini. Syariat ini ada aturannya tersendiri. Ada aturan tentang sholat, puasa, zakat, dan lainnya, supaya kita umat Islam tidak tersesat dan menuju ke jalur yang benar. Yang kedua, ada thariqat, jalan spiritual. Metode atau jalan dalam tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan dari seorang guru dan juga praktek ibadah yang lebih mendalam. Setelah tahu adanya aturan, yakni syariat itu sendiri, kita mulai berjalan dengan lebih serius. Kita belajar memperbaiki hati, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, berdoa, dan juga dibimbing oleh orang-orang yang soleh. Yang ketiga ada makrifat, mengenal Tuhan. Pengetahuan dan pengalaman langsung tentang adanya Tuhan yang lebih dalam daripada ilmu zahir, di mana seseorang memulai memahami dan juga merasakan kehadirannya dalam hidup ini. Pada titik ini, kita nggak hanya ikut aturan saja, tetapi kita juga mulai merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita sadar bahwa semua yang telah terjadi mempunyai makna tersendiri, dan kita mulai melihat dunia dengan hati yang lebih terbuka. Yang terakhir, ada hakikat, kebenaran sejati, tingkatan tertinggi di dalam spiritual Islam, di mana seseorang benar-benar menyatu dengan kehendak Allah, meninggalkan ego, dan mencapai kesadaran penuh akan kebenaran ilahi. Tujuan dari hakikat ini tujuannya ialah kebenaran sejati. Ini adalah titik tertinggi di mana kita bukan hanya menjalani agama, tetapi hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan. Hati menjadi damai, bebas dari keinginan dunia yang berlebihan. Dan kita berbuat baik bukan hanya karena kita takut dosa, tetapi karena kita mencintai dengan tulus. Selanjutnya ada contoh dan hikmah. Contoh dan hikmah dari syariat. Yang pertama, ada sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan seperti yang kita lakukan saat ini. Yang ketiga, membayar zakat dan bersedekah. Yang keempat, berpakaian sopan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, menjauhi larangan seperti riba, zina, dan mabuk. Hikmah yang dapat kita ambil dari syariat ini, satu, memahami akidah, ibadah, akhlak, dan hukum Islam dengan benar, meningkatkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia, menumbuhkan sikap menghargai sesama makhluk, mencegah pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan juga hadis, membedakan yang benar dan yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada contoh dan juga hikmah dari tarekat. Yang pertama, contoh dari tarekat ini, sholat kita lebih khusyuk dan menikmati ibadah tersebut. Tidak hanya di waktu wajib, tetapi juga di waktu yang sunnah. Belajar dari guru yang untuk memperdalam ilmu agama, menghindari ghibah dan tidak menyakiti orang lain, merenung dan juga introspeksi
yakni lebih banyak muhasabah diri daripada menyalahkan orang lain. Selanjutnya, ada hikmah dari tarekat, membantu kita tidak hanya mengikat aturan, tapi juga memahami dan merasakan kedekatan dengan Tuhan, melatih kesabaran, keikhlasan, dan ketenangan jiwa, menghindari iri, dengki, sombong, dan sifat buruk lainnya, membantu kita lebih fokus dalam beribadah dan menjadikannya lebih bermakna. Selanjutnya, contoh dan hikmah dari makrifat. Yang pertama, tidak panik jika ada masalah, yakin semua sudah diatur oleh Allah. Yang kedua, menyadari segala sesuatu sebagai bukti kekuasaannya, tidak iri atau dengki karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Lebih sabar menghadapi cobaan karena yakin adanya kebaikan di baliknya. Mencintai orang lain tanpa pamrih, melihat mereka sebagai ciptaan Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari makrifat ada beberapa, seperti halnya membantu kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan juga penuh makna. Yang kedua, tidak mudah stres atau panik saat menghadapi masalah. Yakin karena semua sudah diatur oleh Allah. Bisa melihat hikmah di balik setiap kejadian, baik menyenangkan maupun yang menyakitkan. Hidup menjadi lebih tenang dan bahagia karena merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hal. Selanjutnya, contoh dan juga hikmah dari hakikat. Yang pertama, berbuat baik tanpa berharap imbalan ataupun pujian. Tidak marah atau kecewa ketika rencana tidak sesuai dengan keinginan karena yakin semua itu telah diatur oleh Allah. Hidupnya penuh dengan cinta dan juga kasih sayang, bahkan terhadap orang yang membencinya. Tidak terikat dengan dunia, tidak takut kehilangan harta dan juga kedudukan, karena tahu semua hanya sementara. Semua itu hanya titipan yang dititipkan kepada kita dan akan diambil oleh Allah sewaktu-waktu. Selanjutnya, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan juga kebahagiaan sejati. Hikmah dari hakikat yang dapat kita ambil, yang pertama, membantu kita mencapai kedamaian sejati dan hidup dengan penuh kasih sayang. Berbuat baik tanpa berharap pujian atau imbalan, tidak terikat dengan dunia, tidak takut kehilangan harta ataupun jabatan, karena sadar bahwa semua itu adalah titipan yang diberikan Allah kepada kita. Yang terakhir, hidup dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan hati yang selalu damai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.